innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Tentang hal ini, sebagaimana telah disinggung dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang kami sebutkan di atas, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu kali para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak? Rasulullah SAW menjawab, apakah kalian masih memperdebatkan tentang bisa tidaknya seorang melihat bulan di saat purnama, sementara langit sangat cerah dan tidak berawan? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, apakah kalian masih memperdebatkan tentang mungkin tidaknya seseorang bisa melihat matahari di siang hari, sementara langit sangat cerah tidak berawan? Para sahabat lagi-lagi menjawab, tidak wahai Rasulullah SAW. Beliau lalu berkata, kalian nanti pasti akan melihatnya seperti itu, atau melihat bulan purnama dan matahari dengan jelas. Pada hari kiamat kelak, seluruh manusia akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, siapa yang dulu di dunia menyembah sesuatu, maka hendaklah ia pergi kepadanya. Maka terlihatlah di antara mereka kemudian mengikuti matahari, bulan dan para tagut, sehingga akhirnya tidak tersisa kecuali umat ini, termasuk di dalamnya orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mendatangi mereka, kemudian bertanya, di mana Tuhan kalian? Mereka lantas menjawab, kami akan tetap di tempat ini hingga Tuhan kami datang. Jika dia datang, maka kami akan mengenalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mendatangi mereka dan berkata, akulah Tuhan kalian. Orang-orang munafik lantas berkata, ya, engkau Tuhan kami. Mereka pun kemudian memohon kepadanya. Selanjutnya dibentangkanlah sirat di atas kedua tepi jahanam. Rasulullah SAW bersabda, saya adalah Rasul pertama yang melintasinya bersama umat saya. Pada hari itu tidak ada yang berkata-kata kecuali para Rasul. Ucapan para Rasul pun pada saat itu hanya satu, yaitu, ya Allah, selamatkanlah. Di dalam jahanam terdapat kail-kail besi yang jika melekat di tubuh sangat sukar untuk lepas kembali, seperti halnya duri Sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri Sa'dan? Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasul SAW berkata, kail-kail itu seperti duri Sa'dan, hanya saja besarnya tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kail-kail itu merenggut manusia sesuai dengan kadar amal kebajikannya. Di antara mereka ada yang direnggut dan tidak keluar lagi dari jahanam selama-lamanya, sementara sebagian yang lain direnggut untuk disiksa beberapa lama dan setelah itu dikeluarkan, hingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud merahmati siapa yang dikehendakinya dari penghuni neraka itu, dia lantas memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu lantas mengenali mereka melalui kening bekas sujud mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengharamkan neraka untuk membakar kening bekas sujud tersebut, sehingga para malaikat lantas mengeluarkan seluruh jasad anak cucu Adam terbakar oleh api neraka kecuali kening bekas sujud mereka. Itulah sebabnya ketika baru dikeluarkan, sekujur tubuh mereka terlihat gosong. Setelah di luar, mereka lantas disirami dengan air kehidupan sehingga tubuh-tubuh mereka tumbuh kembali seperti tumbuh-tumbuhnya biji-bijian yang terbawa aliran air dan mengendap. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan pemberian putusan di antara hamba-hambanya hingga tersisa satu orang saja yang berdiri di antara surga dan neraka. Ketika orang yang nantinya merupakan hamba yang paling terakhir masuk ke dalam surga, itu mereka melihat ke arah neraka. Ya Allah, jauhkanlah saya dari neraka ini. Sesungguhnya anginnya telah menyakiti saya dan apinya telah menghanguskan tubuh saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berkata kepadanya, apakah jika engkau dianugerahi hal itu dipalingkan dari neraka dan engkau akan meminta hal yang lain? Ia kemudian menjawab, demi kemuliaanmu saya tidak akan meminta yang lain.
ia kemudian mengemukakan janji dan sumpahnya untuk itu, tidak akan meminta yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengabulkan permohonannya dan memalingkan ia dari neraka. Akan tetapi, ketika wajahnya dihadapkan ke arah surga sehingga bisa melihat kemilaunya, orang itu lantas terdiam hingga masa yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ia berkata, "Ya Allah, bawalah saya ke depan pintu surga itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berkata kepadanya, "Bukanlah tadi engkau telah berjanji kepadaku tidak akan meminta selain dari apa yang telah engkau minta?" Hamba itu kemudian menjawab, "Ya Allah, saya tidak ingin menjadi hamba-Mu yang paling sengsara." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berkata kepadanya, "Apakah jika engkau dianugerahi hal lain, dibawa ke depan pintu surga, engkau akan meminta yang lain lagi?" Ia kemudian menjawab, "Demi kemuliaan-Mu, saya tidak akan meminta yang lainnya." Ia kemudian mengemukakan janji dan sumpahnya untuk itu, yaitu tidak akan meminta yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengabulkan permohonannya dan membawanya ke hadapan pintu surga. Akan tetapi, ketika telah berada di depan pintu surga dan melihat kemilaunya, orang itu lantas terdiam hingga masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ia kembali berkata, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkanlah saya ke dalam surga itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata kepadanya, "Wahai Bani Adam, alangkah mudahnya dirimu mengingkari janji. Bukankah tadi engkau telah berjanji kepadaku tidak akan meminta selain dari apa yang telah aku berikan?" Hamba itu lantas menjawab, "Ya Allah, jangan jadikan saya hamba-Mu yang paling sengsara." Mendengar ucapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas tersenyum dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Sesampainya di dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Berangan-anganlah." Hamba itu lalu berangan-angan, dan ketika ia selesai dari angan-angannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata, "Bukankah engkau tadi berangan-angan untuk mendapatkan ini dan itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu persatu angan-angannya itu hingga habis. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Seluruh angan-anganmu itu aku kabulkan dan masih aku tambah sebanyak itu lagi." Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Sa'id lantas berkata kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala lalu berkata kepada hamba itu, seluruh angan-anganmu itu akan aku kabulkan dan masih aku tambah 10 kali lipat lagi." Abu Hurairah lantas menjawab, "Yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh angan-anganmu itu aku kabulkan dan masih aku tambahkan sebanyak itu lagi." Akan tetapi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha tetap berpendirian bahwa dirinya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bagimu seluruh angan-anganmu itu dan masih aku tambah 10 kali lipat lagi." Demikian kisah ini, semoga dapat diambil hikmah dan pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.